kemungkinan masyarakat ataupun pemuda-pemudi di desa kita mau terkenal bisa dari platform digital seperti YouTube, Facebook atau lainnya. Jadi di sini sangat bagus sekali buat Bapak Ibu ya, kalau mau konten itu sangat berhubungan dengan desa. Ini sangat bagus sekali. Kemudian dampak selanjutnya itu penghasilan, menambah penghasilan penduduk desa. Kenapa menjadi penghasilan penduduk desa? Si bapak ini hobi mancing, terus diupload ke YouTube, lalu dimonetisasi, dapat uang. Ibu ini hobi masak, terus diupload ke Facebook, terus dimonetisasi, dapat uang. Bapak ini hobinya bengkel, divideokan, diupload di YouTube, monetisasi, dapat uang. Nah, terus apakah tidak menambah pendapatan penduduk? Menambah tentunya, asalkan dengan syarat-syarat tertentu. Karena setiap platform itu punya syarat-syarat sendiri untuk mendapatkan penghasilan. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apa sudah ngerti semuanya? Cara upload, cara video. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong semuanya angkat handphone. Saya minta tolong. Tolong minta angkat handphone. Coba. Ibu siapa Bu? Ibu siapa? Handphonenya tipe berapa Bu? Tipe berapa? Bapak Ibu ya, di sini minta maaf sebelumnya. Mungkin di sini canggih HP Bapak Ibu ya. Mungkin harganya dari 1 juta sampai 2 juta sampai 3 juta. Tapi sampai detik ini kontennya belum menghasilkan. Tapi maaf Bapak Ibu, HP saya masih retak-retak. Udah banyak batiknya, tapi konten di dalamnya sudah menghasilkan. Alhamdulillah sampai detik ini sekitar 6 bulan sekali saya dapat gaji dari YouTube. Jadi untuk gajian di YouTube itu ya Bapak Ibu ya, untuk syarat penarikan baik Facebook, baik YouTube itu wajib $100. $1 saat ini berapa? 14.000. Berarti 1.400.000 baru bisa ditarik. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ya sudah jadi konten kreator ya, sudah dapat yang namanya surat ini, bentar Bapak Ibu, saya cari dulu. Ya biasanya kalau kata orang konten kreator itu surat cinta Bapak Ibu. Nah ini, jadi surat inilah yang paling ditunggu-tunggu konten kreator Bapak Ibu. Jadi kalau belum dapat surat ini, ibaratkan honor itu belum PNS. Nah, jadi konten kreator kalau belum dapat ini, belum berani ngaku konten kreator, karena nggak bakalan punya penghasilan. Surat inilah ditunggu-tunggu dari konten kreator. Andai kata satu desa ini, satu kelompok ini aja sudah punya surat ini semua, yakin satu desa jadi konten kreator semua. Lah, hobinya beda-beda Pak. Ya hobi di sinilah tempat kita nyalurkan. Ibu ini hobi masak, ibu ini hobi menjahit. Wah banyak. Hobi menjahit sekarang kontennya itu sangat banyak dicari tutorial ya. Bukan berarti saya yang sekarang viral itu tutorial bernafas ya. Itu kayak aneh ya, tapi itu gak apa-apa, namanya hiburan. Tapi bukan berarti kita mau viral tapi harus goblok. Gak boleh. Nari-nari, panci di atas, wali di belakang. Jadi kan namanya goblok. Kita mau viral itu harus pintar Bapak Ibu. Kita punya keahlian masing-masing. Buat konten yang kira-kira bisa bermanfaat bagi masyarakat.
masyarakat. Contoh, tutorial mandi, tutorial masak, tutorial servis, tutorial mancing mungkin. Ini bisa bermanfaat karena di platform digital itu Bapak Ibu ya, hari ini kalian upload itu 10 tahun lagi masih ada, nggak bakal hilang. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat dari segi agama, kalau kita asal-asalan uploadnya, dilihat dari segi agama, ini bisa jadi pahala hijri, apa namanya? Hijri. Nah, atau dosa. Nah, contohnya Bapak Ibu ngupload tutorial masak, ya kan? Terus ada yang nonton, terus tertarik belajar, buka rumah makan. Pahalanya siapa? Nah, begitu juga dengan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu mau ngomong sekarang kontennya pakai baju yang seksi, ya kan? Semakin banyak yang nonton dan semakin banyak juga dosanya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk konten itu jangan sembarangan ya, karena efeknya ke kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita sembarangan mungkin viral sih, tapi dampak kehidupan kita nanti hancur. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ngerti semua? Mungkin action langsung ya. Action ya? Oke Bapak Ibu. Ini berikan cara membuat konten sekaligus uploadnya. Seperti itu ya. Dia mau aturan, kita itu aturan. Ya. Bapak Ibu, siapa yang di sini kira-kira sudah bisa upload? Yang sudah bisa unggah video? Mungkin kalau di Facebook mungkin sudah bisa semua ya, tapi kalau di YouTube sudah bisa belum? Belum? Ayo, mungkin di sini ada yang nyamar ini, kayaknya ada yang YouTuber di sini. Ada nggak kira-kira? Atau yang Facebooknya sudah menghasilkan? Kayaknya ibu-ibu di sini sudah menghasilkan ya? Iya, kayaknya udah ngerti gitu. Ya. Oh, tantangan Facebook ya? Iya. Oh, jadi Bapak Ibu ya, itulah sulitnya di Facebook Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau kita ikuti gampang. Itulah bedanya Facebook dengan YouTube. Untuk YouTube itu tidak ada tantangan ya Bapak Ibu. Tapi pangsa untuk penontonnya lebih banyak Facebook. Biasanya ibu-ibu kan bisa tidur, itu pasti nontonnya Facebook. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak nggak bisa tidur, nontonnya. Nah, jadi untuk tantangan itu cukup diikuti, Bu. Misalkan di situ tertulis upload 5 reel dalam 3 hari. Ya wajib diikuti. Tapi pada dasarnya untuk di Facebook itu tidak terlalu ngefek, Bu. Nggak terlalu ngefek, Bu. Kami sudah pelajari beberapa teknik, itu nggak terlalu ngefek untuk masalah tantangan. Karena yang dikejar di Facebook itu iklan real sama stream. Jadi iklan real itu selama ibu 3 bulan coba upload 3 reel dalam sehari. Kemudian VOD-nya atau video panjangnya diupload seminggu sekali selama 3 bulan. Apalagi sekarang kan nggak ada ketentuan ya, 60.000 cetakan ya. Ya itu dihilangkan ya. Nah jadi di sini nggak bakalan ketahuan apakah Facebook kita ini sudah memenuhi syarat atau belum. Nggak bakalan ketahuan. Kalau tahu nanti dapat undangan Bapak Ibu monet. Jadi ya upload aja terus. Karena itulah tantangannya.
Tantangan konten kreator itu konsisten ya. Baik itu pekerjaan, baik pun itu usaha dalam hidup, pasti konsisten itu yang paling penting. Sekarang tukang beca konsisten tapi tidak konsisten beca, besok dia ngojek, hari ini penumpang becanya lari. Sama kayak konten kreator yang biasanya ditonton 50 orang, kemudian dia tidak upload, 50 orang yang tadi pergi karena dia ketemu konten-konten yang bagus lainnya. Nah, jadi kualitas video itu sangat mendukung Bapak Ibu. Tapi bukan berarti video abal-abal nggak bisa monet, bisa, tetap bisa, selama memenuhi syarat. Gimana Bapak Ibu? Masuk? Ya, alhamdulillah ya, kalau bisa diterima ya. Yang penting semangat Bu. Kontennya apa Bu? Kontennya apa? Campur ya? Ya itu ya, untuk konten kreator ya, usahakan satu tema. Kalau tutorial, kalau nge-vlog ya nge-vlog, kalau masak ya masak. Gak apa, hobi apapun, mancing ya mancing. Gak ada hobi itu yang gak bisa dikembangkan, bisa semua. Mancing bisa dari toko pancing, ya kan? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut ke proses penguploadan video. Ya. Minimal itu berapa menit Pak? Kalau untuk upload video? Oh, ini video apa Pak? Video apa Pak? Pertanyaan sama apa gitu? Oh ini Pak. Jadi untuk video, untuk reel itu baik itu Facebook, YouTube atau platform digital lainnya itu 60 detik untuk reel, video reel. Tapi kalau video panjang itu bebas. Semakin lama semakin bagus Pak. Ya, semakin lama semakin bagus. 1 jam, bila perlu 2 jam, bila perlu 3 jam. Malah lebih bagus. Semakin cepat monet. 10 video dalam YouTube ada 3 jam, maka cepat monet. Yang penting subscribe-nya banyak. Cukup 1000 aja subscribe-nya, pasti monet. Ya, gimana Pak? Masih Pak? Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut proses upload ya, cara pembuatan video. Baik Bapak Ibu, langkah selanjutnya kita akan coba membuat video ya. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu untuk edit video agak susah ya. Mungkin untuk edit video mungkin bingung karena di HP itu aplikasinya agak ribet, tapi mungkin nanti kalau belajar terus bisa. Salah satunya teman saya itu seorang TNI, itu di HP nggak bisa diedit, tapi alhamdulillah sekarang mandiri, asalkan belajar terus. Nggak ada telat Pak, untuk belajar itu nggak ada istilah telat. Kalau mau pasti bisa. Nah sekarang cara simple upload video ke YouTube. Coba sekarang angkat HP-nya ke atas, coba. Ya, di sini buka YouTube, coba. Nggak ada pakai. Waduh, dia yang pacar ini. Ayo, sekarang kita belajarnya YouTube aja dulu. Karena kenapa di YouTube? Karena ini paling jelas ya, paling mudah menurut saya. Jadi di YouTube pada bagian bawah ada tombol tambah, ada plus. Nih, ya kan? Pilih video short. Kalau di YouTube itu namanya short, kalau di Facebook namanya reel. Bedanya itu, panjangnya 60 detik. Kalau sudah muncul seperti ini, ya, langsung aja tekan tombol merah. Kalau sudah, tutup lagi. Kemudian centang pada menu samping, ada menu centang.
Jika sudah, pilih menu berikutnya. Sudah? Kemudian ketikkan judul. Bebas judulnya. Oke. Misalkan judulnya konser. Kemudian selesai, lalu upload. Udah, sesimpel itu Pak. Sering-sering aja upload. Mau dimanapun, mau kapanpun, upload aja. Apalagi sekarang di YouTube, itu untuk video short itu gampang sekali monetnya. Sama seperti Facebook. Ya nggak apa-apa Pak, malam-malam Pak. Iya Pak. Gampang Pak. Jadi sudah masuk Bapak Ibu. Sudah masuk. Langsung. Di pojok kiri ada tanda warnanya biru kalau nggak salah. Ya. Di pojok kiri, kalau itu sudah berwarna nanti dia akan. Ada yang nggak bisa? Hah? Ulang ya. Oke. Di sini olehnya kalau di laptop nggak bisa ya, beda ya. Karena Bapak Ibu pakai HP. Jadi yang pertama kita buka YouTube. Biasanya di HP itu sudah punya akun masing-masing biasanya Bapak Ibu. Ya, karena setiap HP pasti punya akun. Setelah buka YouTube, pilih tombol tambah paling bawah. Ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Di sini ada 4 menu, ya. Ada 4 menu. Yang paling atas itu untuk video pendek atau video short. Itu panjangnya atau lamanya 60 detik atau 1 menit. Lebih dari situ dia akan termasuk video panjang. Kurang dari situ nggak apa-apa, karena minimal itu 5 detik. Untuk menu nomor 2 itu upload video. Misalkan di HP kita sudah ada video, pengen kita upload, kita pilih menu yang nomor 2. Kemudian menu ketiga itu adalah live streaming. Nah di sini Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu nggak ribet, nggak bisa ngedit, pilih aja live streaming. Diletakkan, ngobrol sama bojone, otomatis upload. Ini soalnya si penonton, walaupun tonggolnya dia jelas gimana ya orang. Nah terus pada menu nomor 4 itu buat postingan. Nah postingan ini bebas, bisa gambar, bisa tulisan, sama kayak di Facebook. Cuma bedanya Facebook menunya banyak ya, bisa nonton yang lain-lain. Kalau di YouTube enggak, kita buka YouTube dulu baru bisa nonton yang lain. Nah jadi 4 menu ini lah paling simple Bapak Ibu ya. Dari menu pertama itu video short. Untuk upload video pendek ya, maksimal itu 60 detik. Kemudian nomor 2 untuk upload video, misalkan di HP kita ada video terus kita upload. Kemudian yang ketiga live streaming atau live ya. Nah kita pilih yang nomor 1 coba. Oke, sudah muncul seperti ini. Sudah muncul. Sudah muncul, ada tombol merah. Ya udah tinggal pencet tombol merahnya. Ya, kalau sudah tunggu sampai 60 detik atau 5 detik cukup. Ini sudah video Bapak Ibu, ini udah masuk semua. Nah, sudah kita stop, ya kan? Kemudian muncul tombol berikutnya. Muncul, ada. Kemudian berikutnya, pada bagian ini kalian pada samping video ketik judul. Ada? Kalau sudah, tinggal kita selesai. Pada menu bagian bawah tinggal upload. Ya,
Jadi nggak usah edit-edit Bapak Ibu. Simple sekali. Ini untuk video pendek. Kalau untuk video panjang, malas ngupload, tinggal videokan, nanti upload pada menu yang nomor 2. Udah. Jadi gak usah bingung. Aku nggak bisa ngedit nih Pak. Aku nggak enak komputer Pak. Nggak usah. Di HP bisa juga kalau mau ngedit. Nggak bisa juga, ya udah live streaming. Kalau live streaming itu namanya dinamakan streamer. Banyak kok yang sudah jadi streamer. Cuma live, videonya live semua. Nggak ada short, nggak ada video VOD. Dari awal dia sampai akhir live. Sampai detik ini sudah menghasilkan. Misalkan di acara nikahan live, di acara keluarga live, nggak apa-apa. Karena ada juga kok yang senang. Pasti ada yang suka dengan video kita. Oke, sudah bisa semua? Aman ya? Ada yang bertanya lagi? Bapak Ibu, dari sini saya coba mengenalkan dikit ya. Ini adalah channel YouTube kami ya, namanya Depa Channel. Percetakannya Depa Printing, tokonya Depa Komputer. Jadi semuanya Depa. Jadi di sini Depa Channel saya bangun itu di tahun 2022. Bulan 3, alhamdulillah di bulan 6 saya sudah monet. Cukup 3 bulan. 3 bulan sudah monetisasi, kemudian 6 bulan kemudian sudah gajian. Gajian pertama saya belikan alat. Alhamdulillah sampai detik ini channelnya masih berjalan. Ini contoh yang sudah diedit Bapak Ibu ya. Ini termasuk video hiburan Bapak Ibu. Yang mau subscribe silahkan monggo, nggak apa-apa. Alhamdulillah di sini subscribe channel saya itu sudah 4.180 sampai detik ini. Alhamdulillah sudah monetisasi ya. Sekarang saya lagi bangun channel baru yang namanya Bang Depa. Isinya tutorial tentang komputer dan unboxing. Biasanya bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu itu biasanya beli paket. Padahal itu bahan konten. Itu bagus sekali unboxing itu. Ini salah satunya dengan komunitas kami yang ada di Martapura, yaitu namanya Kreator Oke Timur. Tujuannya sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi di sini saya juga masih belajar. Yang insya Allah komunitas ini merambah ke Oke Timur. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di Sukaraja mau bergabung apa-apa silakan. Kami siap. Kita sama-sama belajar. Tidak untuk kemungkinan mau tua mau muda monggo. Silakan. Ini nggak ada musiknya, nggak ada suara. Nah ini sekedar hiburan Bapak Ibu ya. Jadi untuk konten itu bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit. Nah itu jadi salah satu konten menghibur ya, namanya komedi. Nah yang untuk menginspirasi mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Ini salah satu saya upload petani jamur yang ada di Oke Timur ya Bapak Ibu.
Nah ini petani jamur yang ada di Petra Jaya ya, yang sempat kami upload, terus kami wawancarai, alhamdulillah sampai detik ini usahanya besar ya, sekarang karyawannya nambah dan beliau juga sudah punya YouTube sendiri sekarang. Nah jadi guna Bapak Ibu sekarang ini yang ada di sini, ya bisa bantu teman-temannya yang saat ini lagi usaha di luar sana ya, promosikan lah, nggak apa-apa. Kalau semakin banyak dipromosikan usaha temannya atau usaha sendiri pun bisa melesat, ya, bisa lebih maju. Jadi simple, cara buatnya gampang sekali ya. Kita video bagi-bagiannya, misalnya barangnya, kemudian orangnya, tempatnya, terus kita dubbing pakai suara bisa. Atau kita kasih tulisan lah. Jadi sangat gampang sekali ya. Nah ini contoh kita wawancara. Ini sebenarnya kalau ada suaranya lebih enak lagi ya. Di sini ada usaha kecil apa Pak? Di sini Pak? Sebenarnya banyak ini Mas Badri ya. Ya, ada yang punya usaha ruko UMKM. Ini Bapak Ibu ini sebenarnya ada semua, cuma mungkin mau menyampaikan dulu. Tadi juga sendiri sudah tak singgung, gunakanlah medsos yang baik. Kalau bisa kita bermedsos tapi bisa menghasilkan. Nah itu Pak, menjual barang ataupun jasa kan Mas. nah itu tadi Pak. Ada yang punya ruko, ada yang punya UMKM, ada yang punya usaha dan lain-lain, banyak. Iya Pak, nah itulah gunanya konten kreator Pak. Nah, Ya mungkin kalau usaha di sini sudah diupload di YouTube, di Facebook atau di platform digital lainnya mungkin saya tahu Pak, karena nggak pernah dihapus jadi nggak tahu Pak. mungkin Mas Pak Wandri gimana? Sudah pernah ngabur belum Pak? Nah, ini Pak Wandri ini punya ruko juga, usaha di rumah, juga punya usaha pembuatan apa namanya? Etalase malah Pak. Etalase, Iya, bukan etalase. etalase. Penguasa wilayah Belanda ini beliau ini malah. Oh. Nah, DKI Jakarta loh. nah itu. Makanya kan kalau bisa dengan cara kita bermedsos dengan benar, bisa menghasilkan, medsosnya dapat duit, barangnya juga dapat duit. Ya, itu Pak. Itu loh maksudnya. Itu yang pertama Pak. Ya kata orang Pak siapa? Pak Andre. Kata orang ilmu itu nggak bakal habis kalau dibagikan Pak. Jadi Bapak bisa buat video tutorial buat etalase Pak. Nggak ada itu Pak. Ini kalau di konten ini bedanya itu mungkin Mas ya. Ya. Kalau kita itu di lapangan menjual itu semakin banyak orang berarti banyak saingan ya. Ya. Tapi kalau di konten enggak, semakin banyak kawan, semakin banyak teman, berarti penghasilan malah semakin banyak. Bedanya di situ. Nah contoh kayak kita lihat Pak Prabu itu kan sebenarnya kalau kita datang ke saya penjualnya tidak sebesar itu Pak Prabu yang ada di Ponorogo itu kan. Ya. Nah Manomo Showroom itu. Kalau kita datang ke sana nggak sebesar itu. Tapi konten dia itu 1 bulan sudah miliaran. Karena banyaknya yang melihat, banyak yang like, banyak yang subscribe dan lain sebagainya. Jadi Prabu motor Mas, atau kacung motor. Iya kan? Kalau kita datang ke sana nggak itu. Tapi ketika dari subscribe ya itu bisa mencukupi untuk bini 2 dan anak-anaknya. Ya buktinya kan ini seperti itu. Nah itu loh. Dia malah dari kontennya itu yang dapat banyak. Kadang-kadang jackpot dia sampai Fortune aja dijual 35 juta Pak. Tapi memang benar, sekali dia jual itu 35 juta, tapi dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan 400 juta. Nah itulah, makanya itu. Jadi dari konten itu tadi Pak, ketika dia ngomongkan itu, mungkin seperti itu ya Mas Badri. Nah jadi jangan emang, ini orang dunia kita ini sekarang sudah dunia modernisasi, digitalisasi. Jadi kalau bisa makanya kan kemarin saya komunikasi, ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya
Nah ini kan memang diawali dari pemerintah desanya dulu Mas Ardi. Ya, itu yang Nanti kan bisa mengembangkan ke masyarakatnya kan gitu. Jadi perangkat desa itu wajib jadi contoh, Pak. Ya, terutama tentang kegiatan di desa. Jadi masyarakatnya bisa tahu, Pak. Oh di desa ini kegiatannya apa sih, Pak? Ya kan? Masyarakat yang mungkin jauh nggak bisa lihat langsung, bisa lihat di video, bisa lihat di Facebook, bisa lihat di YouTube. Jadi salah satunya ini Bapak Ibu, ada teman saya, seorang guru SMK, beliau hobinya tanaman bougainville. Sampai detik ini, bougainville atau kembang kertas kata kita. Ini beliau juga sudah monetisasi, sudah menghasilkan dari YouTube. Jadi usahanya berjalan, pekerjaannya berjalan, hobinya berjalan, terus penghasilannya berjalan. Nah ini contohnya, ini untuk subscribe-nya sudah 8.400 Bapak Ibu. Ini pertama kali temu saya di tahun 2022 akhir, itu subscribernya masih 576. Karena bingung gimana cara nambah subscribe, ya gua bingung. Saya bilang berbanyak teman. Ibu ini buat konten, ibu ini buat konten, ibu ini. Kita hitung 50 orang, sudah 50 subscriber. Satu desa mungkin 500 kakak ya Pak di sini. 500 kakak itu bukan kakaknya Pak. Biasanya satu rumah 4 HP. Biasanya satu rumah itu satu desa doang. Satu desa dalam satu rumah 2 HP. Kalau 500 sudah 1000 sudah cukup Bapak Ibu. Satu desa monet, ya udah nggak bakalan jualan di pasar, pasti ngonten dari hari. Karena di daerah Bandung, di daerah Bandung itu ada yang namanya kampung YouTuber, ada yang namanya kampung blogger. Satu kampung itu nge-YouTube, penghasilannya YouTube, penghasilannya dari blog, mengetik aja. Tapi seluruh penghasilan mereka itu melebihi kita yang di pasar, melebihi kita yang dari pengusaha. Satu kampung itu nggak bisa nyalahin, karena benar kalau konsisten pasti bisa. Kalau satu kampung nge-YouTube, lah yang menontonnya ganti-gantian kan pasti ada penonton. Ibu ini gantian nonton punya ini, ibu ini gantian nonton punya ini. Ayo banyak penontonnya. Nah ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya, hobi jadi usaha, terus jadi penghasilan dari konten kreator. Ini Bapak Ibu. Bahkan dari dari Blitar itu sempat borong bunga kertasnya 1 mobil truk. Sampai detik ini masih beliau masih ngajar, beliau juga masih ngonten, beliau juga masih ngurusin kembang. Nih Bapak Ibu, ini berawal dari hobi Bapak Ibu. Semua hal itu bisa dijadikan konten. Kalau orang bisa, kenapa kita enggak? Dia nggak merasa rugi kok bagi-bagi tutorial. Ini tutorial Bapak Ibu. Dia nggak rugi, silahkan yang mau belajar. Bahkan dia menyuruh orang-orang untuk datang ke rumah. Tapi nggak rugi Bapak. Justru yang tadinya pengen belajar tiap hari nonton. Lah itu sumber penghasilan dia. Semakin banyak kan berarti semakin banyak yang nonton, bukan menjadi saingan. Bukan saingan. Mendapat apa? Menjadikan pendapatan. Menjadikan pendapatan. Karena orang yang nonton video ini nggak secara langsung mengerti, Pak. Pasti pengen tanya, pengen belajar. Terus diterangkan lagi, lihat di video ini, nonton lagi. Sama kayak sampean, Pak. Nggak ada kemungkinan, Pak. Karena manusia itu biasanya tempatnya lupa. Itu yang pertama.
Jadi konten itu untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi gimana? Suatu saat pasti lah kita misalkan contohnya cara ngeboarding mungkin lupa ya mungkin ya. Tapi karena pernah kita videokan, kita lihat video lagi, oh ini nggak kayak ini nih. Nah, kayak itu seperti itu. Bisa jadi alat dokumentasi. Kemudian jadi video kenang-kenangan. Bapak Ibu, salah satu kejadiannya Bapak Ibu, di saat saya membuat konten, itu kebenaran di hari itu saya kontennya orang tersebut berapa kali masuk video saya. Tidak menyangka, tidak menduga, seminggu kemudian orang tersebut almarhum. Tapi alhamdulillah dalam video tersebut beliau masih bisa berbicara. Sampai detik ini keluarganya mengucapkan terima kasih karena masih bisa mendengar suara ibunya yang sudah tiada. Coba kalau foto dipajang nggak bakalan dengar suaranya. Tapi karena video masih bisa dengar suaranya, masih lihat senyumannya. Itu jadi bisa untuk dokumentasi. Jadi banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya pengusaha menjadi konten kreator. Kemudian usahanya pesat berkembang itu karena konten kreator, bukan karena lain-lain. Karena konten kreator, maka sampai detik ini dia bekerja sama dengan sesama pencipta kembang kertas dari Kalimantan. Tuh, dari Kalimantan bisa berhubungan dengan orang Martapura. Ya. Mau nggak kira-kira berteman sama orang Malaysia? Bisa. Sayang di Malaysia ada yang TKI kok. TKI juga konten, ya kan? Tapi ini saran saya yang paling utama Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu melakukan membuat konten, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jangan pernah niat pertama mencari uang. Ini paling penting. Kalau dari pertama sudah konten berharapnya uang, di pertengahan yakin kontennya putus. Percaya nggak percaya? Sudah banyak teman yang ngalami kayak ini. Biasanya karena terlalu lama dia bosan, ujungnya mundur sia-sia. Karena niatnya sudah mencari uang. Sekarang niatnya dokumentasi. Udah, masalah monetisasi itu bonus. Udah, kita aja. Tapi kalau niatnya sudah nyari uang, udah nggak bakal jadi. Percaya. Tapi kalau niatnya, berbagi ilmu, video tutorial, promosi, monggo silakan. Saya siap bantu malah. Tapi kalau niatnya sudah cari uang, saya mundur, nggak bakalan saya ajarin. Karena biasanya di tengah-tengah pasti stop. Ini pesan saya buat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada yang marah-marah kalau anaknya lagi joget-joget tempat video ya. Itu biasanya konten kreator. Cukup diarahkan. Dek, jangan yang model ini, cari yang model lain. Jangan joget-joget, kurang bagus. Bisa nyanyi, bisa main musik, bisa gambar. Gak usah joget-joget, kurang bagus. Tapi jangan dihalangi. Ini sudah termasuk arah konten kreator. Biasanya anak-anak seperti itu biasanya. Paling banyak sekarang nih, apalagi sudah zamannya ya. Anak SMP, SMA, dikit-dikit joget-joget depan HP. Karena gak enak yang lihatnya. Tapi jangan dimarahi. Pesan saya jangan dimarahi. Cukup diarahkan. Makanya Bapak Ibu hari ini dapat pelatihan. Sekarang udah hati belum? Dikit ya namanya baru pertama kali Bapak Ibu. Saya aja belajarnya sampai detik ini masih belajar Bapak Ibu.
Ya mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya ada salah kata atau salah ucap saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fadri. Jadi Bapak Ibu sekalian kira-kira ada angan-angan nggak? Kayaknya angan-angannya benar. Karena ya angan-angan ada Pak, tapi kira-kira melaksanakan paling sih betul. Tapi sebenarnya tidak ada susah Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Mas Fadri ini, kayaknya mudah. Ya, kita tinggal buka YouTube, ngeklik yang plus tadi Mas ya, kemudian saya klik ada kalimat kata short track, muncul warna merah, kita tombol trek, sudah jadi Pak. Habis itu kirim, upload, besok, wes. Jadi besok, mulai besok mungkin ini juga Bapak Ibu, artinya Mas Fadri kan juga sudah menyampaikan artinya pengalaman beliau lah ya. Mungkin dari YouTube-nya Mas Fadri bisa dilihat, ditonton apa yang sekiranya memang bisa dipelajari. Atau mungkin di situ Mas, tolong kami bantu ini, yakin dia akan menjawab kok. Iya Mas ya. Karena tujuan kami seperti ini Bapak Ibu. Jadi tujuan kami melaksanakan ini bukan hanya pelatihan sampai di sini saja, tapi kita saling berkomunikasi walaupun toh hanya lewat konten atau lewat HP. Karena di konten juga kan kita bisa ngobrol ya Mas ya, bisa saling tanya jawab kan, tidak hanya melihat saja, bukan hanya like saja atau subscribe saja. Nah inilah Bapak Ibu, sebenarnya pengalaman-pengalaman yang seperti ini sebenarnya kita biasa sudah melakukan. Video setiap saat kita melakukan video ya Mas ya. Kemudian foto setiap saat kita melakukan dokumentasi. Mungkin yang punya usaha foto jegrek tampilkan di Facebook, ini toko saya, tapi kan tidak semuanya melihat. Kalau tidak berteman dengan kita kan tidak bisa melihat. Ya benar sekali Pak. Tapi kalau di YouTube hampir semua orang di dunia itu bisa melihat. Karena kalau YouTube ini bebas, ketik YouTube pasti akan muncul. Seperti itu. Mungkin sedikit pertanyaan ini Mas. Ya gimana Pak? Misalnya gini, hari ini saya membuat konten video rapat, ya. Kemudian besok dengan akun yang sama, akunnya saya ya. Kemudian saya besok itu membuat video di sawah. Nah, mungkin hari selanjutnya saya membuat video di warung bakso. Nah, kira-kira itu apa yang namanya itu nanti akan dikumulatifkan atau enggak penontonnya? Maksudnya, misalkan hari ini saya rapat ini jumlahnya 100, kemudian lihat ya, besok kemudian saya di sawah itu 50, kemudian besoknya lagi di warung bakso 200. Itu kira-kira akan dikumulatifkan enggak nanti atau hanya satu video kan? Jadi yang dikumulatifkan itu Pak bukan penontonnya Pak, tapi waktu dari nonton itu Pak. Misalkan dari video pertama ada 50 penonton, terkumpullah misalkan 2 jam. Kemudian video kedua itu dapat 2 jam. Nah, jamnya yang ditambahkan, bukan penontonnya Pak. Gitu. Ya. Jadi kalau lebih mudah lagi, lebih mudah lagi kayaknya ya, lebih mudah dipahami lagi. Jadi sangat mudah Pak. Jadi kalau masalah penonton yang misalkan di video 1 itu 50, ya itu nggak ditambahkan, tapi jumlah jamnya. Ya, lama orang itu nonton ditambahkan, dikumulatifkan. Kalau sudah mencapai 4.000 jam tayang, maka itu sudah memenuhi syarat monetisasi. Kalau baru nanti akan naik ya. Nah itu Pak. Itu Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Artinya sebenarnya hal-hal ini ya diomongkan susah ya gampang, diomongkan gampang ya agak susah karena kita belum melakukan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, bukan berarti saat ini ngupload sesok itu enggak. Ya kalau saat ini ngupload yang melihat orang se-Indonesia mungkin langsung dapat ya Mas ya. Karena 4.000 jam lebih pasti kalau orang se-Indonesia yang nonton. Tapi mungkin akan merasakan di 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Tahu-tahu kayak punya tuyul Pak, bahwa duit sama ini
Dulu besok saya ganti mobil Fortune, besok ganti Pajero. Nah, akhirnya kan seperti itu. Ya, itu Pak, makanya orang konten kreator itu Pak paling dekat dengan fitnah Pak. Nah, Karena mampir naik omah ya, ngerti-ngerti tunggu mobil. Lalu ujung-ujungnya kena fitnah. Ya. Diomongin tuyulnya komputer ternyata Pak. Nah, dulu second. ya, saya itu tuyulnya gondrong Pak. Tapi ini memang benar Mas Fatri ya. Ada kejadian di Jogja, itu orangnya biasa, rambutnya gondrong, orangnya pakainya biasa sederhana, tapi dia itu malah memegang server untuk 5 negara. Ya, itu ada. Nah, ada kan ya? Nah, bahkan kalau ada 5 negara jadi servernya yang megang dia di dalam rumahnya. Wah, orangnya luar biasa, tapi tahu-tahu ada datang apa duitnya yang bank karungan tuh. Orang seri nih sampean Pak. Jadi karena dia megang server 5 negara termasuk Jerman, Amerika dia pegang. Orangnya di Jogja, tamatan SMA malah kalau nggak salah juga. Iya, cuma di Indonesia nggak dipakai. Nah di Indonesia nggak dipakai, malah luar negeri yang pakai, termasuk Singapura, Malaysia pakai dia. Iya itu. Iya ada ya Mas ya. Kali Pak, kalau kita mencari inspirasi masalah konten kreator ini Pak, contohnya realitis itu bukan artis Bapak Ibu. Itu beliau orang pertama konten kreator atau YouTuber punya gaji 1 M, orang pertama di Indonesia punya gaji 1 M dari YouTube, belum jadi artis. Beliau bukan artis, tapi dari YouTuber menjadi artis. Lah sekarang artis banyak dari YouTuber, jadi Facebooker. Lah nggak tutup kemungkinan Bapak Ibu tahu-tahu viral jadi artis, nggak tutup kemungkinan. Tapi mungkin wis gue. Cuma kan yang merasakan tetap keluarga, ya kan? Nah, kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu, wah aku ini pengen konten apa? Bagusnya konten apa? Aku ini nggak bisa ngomong. Ya bisa, tetap bisa. Walaupun nggak bisa ngomong, bisa berkonten. Bapak Ibu jalan-jalan ke pasar terus pegang HP jalan, diupload jadi konten. Kacanya dulu ya di videonya ya jadi konten. Lalu bisa ngambil. Oh iya, saya ini delok pitik kawin ono di konten yang malah viral. Orang percaya jajal sisa jajal, orang percaya. Iya. Kayak pitik kalau wedhus wae ngono wis viral. Sesuk wedhus digoleki terus karo. Iya. Jadi besok Bapak Ibu yang ke pasar langsung ada video suasana pasar Sukaraja. Jadi konten ya. Kalau untuk pasar Martapura Pak sudah viral gitu Pak. Iya. Sudah diupload berapa orang Pak. Gitu. Bahkan sekarang Lombok Timur itu jadi target konten kreator luar daerah maksudnya Pak, luar Iya. Timur. Ya memang beberapa bulan yang lalu untuk Lombok Timur ini Bapak Ibu perlu diketahui juga selain ada program Smart Village di kabupaten ya, karena tidak semua kabupaten di Sumatera Selatan ini ada program Smart Village ini Mas. Hanya kalau tidak salah hanya 1, 2, 5. Jadi kita Lombok Timur, Musirawas, Kayu Asin, kemudian Koki, kemudian Ogan Ilir itu yang dapat program Smart Village ini dari Kemendes. Nah salah satunya Lombok Timur. Nah, yang jelas Lombok Timur ini beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan kabupaten mendapatkan sertifikat dan piagam kabupaten digital di Indonesia, salah satu kabupaten digital di Indonesia. Itu sudah dapat dan itu sertifikat dan piagamnya sudah ada di kantor bupati. Itu yang mengeluarkan bukan di Indonesia Bapak Ibu, tapi dari Singapura, dari Asia Tenggara. Saya sudah melihat itu mungkin salah satu, makanya wajar kalau Lombok Timur ini jadi sorotan untuk wilayah-wilayah yang lain. Ya, betul. Salah satunya itu Pak. Jadi termasuk Lombok Timur ini terkenal Pak gara-gara konten kreator Pak. Jadi kalau Bapak Ibu di sini jadi konten kreator, salah satu yang memperkenalkan Lombok Timur. Apalagi sekarang ini konten kreator di Lombok Timur ini sudah banyak sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan Sukaraja ini kalau nggak salah ada
Cuma saya lupa channelnya apa, sempat kemarin sudah chatting mau gabung, tapi belum sempat berhubungan langsung. Tapi yang untuk saat ini, untuk wilayah Martapura itu sudah banyak sekali sudah bergabung dengan komunitas. Komunitasnya namanya Kreator Loku Timur, Bapak Ibu. Jadi setiap kabupaten itu ada semua. Nah sekarang bagaimana caranya? Setiap desa ada. Jadi Bapak Ibu, desa ini nanti ada YouTuber, desa sebelah ada YouTuber, bisa kolaborasi. Gak ada yang namanya saingan kalau di YouTube, atau di konten kreator, atau di Facebook, di TikTok, di snack video, banyak Bapak Ibu. Bukan cuma YouTube, di blog juga bisa, di website bisa. Nah ini saran aja Pak, saran Pak, mungkin ada untuk mengawali Pak setiap desa ini supaya konten. Mungkin desa menyiapkan satu akun, kemudian dikelola bersama. Mungkin nanti dimasukkan setiap kegiatan PKK, usaha-usaha kecil yang ada di desa. Ini untuk mengawali Pak, ini saran saja Pak. Karena kemarin sempat saya pikirkan beberapa daerah, kayaknya model ini bagus Pak. Siap Mas Menteri, kami akan mensupport itu juga. Ya. Ini tugas Mas Badkur dan pihak pemerintah desa yang lain. Mas Didi nanti dibuatkan akun biar masyarakat desa bisa mengupload kegiatannya di akun desa tersebut. Gampang kok buat akunnya, sama dengan buat kan itu. Sama. Sudah itu munculkan, nah nanti siapapun boleh. Nah nanti kan pendapatannya bisa digunakan untuk PAD desa Pak. Iya. Dan seperti itu kan arahnya ya Pak Menteri. Arahnya kayak itu Pak. Jadi kalau memang akun itu nanti berhasil Pak monetisasi, ya mungkin salah satu pendapatan desa. Ya, saya siap untuk membantu Pak Menteri. Saya siap untuk membantu. Kalau kami malah siap mensupport Pak. Ya siap. Untuk di rumah kami sudah siapkan 30 akun Pak. Wah, masuk. Ayo siapa yang mau jadi konten kreator langsung tak support 30 akun. Ya silakan. Nah nanti Bapak Ibu, ya mungkin waktunya juga sudah menjelang sore, kita ada banyak kerepotan di rumah Mas Menteri. Jadi nanti setelah ini monggo silahkan berkomunikasi lewat Mas Menteri atau lewat desa. Bisa juga nanti komunikasi dengan kami. Silakan untuk menambah ilmu Bapak Ibu sekalian, menambah ilmu bukan menambah istilahnya kerepotan atau kesibukan, tapi menambah ilmu yang nantinya akan mendapatkan, siapa tahu 2-3 tahun yang akan datang kita bukan hanya menjadi tuyul second Pak, tapi mau benar-benar tuyul. Walaupun bapak-bapak ini sudah menjadi tuyul Bapak Ibu. Ya iya kan, bapak jadi tuyul Mas, karena apa? Malam disuguhi susu, awan kamu gawe. Bedanya dulu kan. Maksudnya susu neng omah lho Bu, susu isian plak. Lho kan gitu. Jadi tuyul, makanya begitu disuguhi susu awan kamu gawe. Tuyul kan ngono Pak. Oke, jadi mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih Mas Patri waktunya. Besok kita ketemu lagi di Mas Patri ini akan menjadi pembicara di 5 desa di Loku Timur Pak. Terus terang nanti besok kita ke Medium di Pembentuk Basuki hari Rabu kalau nggak salah. Nah silakan Bapak Ibu kalau mau ke sana nggak apa-apa, mau lihat nanti setelah itu ke Tanjung Kemala Barat di hari Kamis, kemudian Berjaya hari Jumat, hari Senin di Sidomulyo. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi nanti dari rumah kita buat akun, buat konten yang bisa digunakan untuk. Tapi kalau hari ini belum buat akun, belum punya akun, belum bisa ya Mas ya. Walaupun sampai ngupload, tapi nggak ada akunnya, ini siapa? Tapi anu Pak, rata-rata setiap HP pasti punya akun. Oh, akunnya langsung muncul sendiri ya. Iya. Pasti punya akun setiap HP. Karena kan sudah bisa masukkan email atau nomor HP kan? Ya. Nah ini sebagai informasi Bapak Ibu ya, kalau ada yang mau bertanya dengan kami, Bapak Ibu bisa cari di Google Chrome atau di Google, itu ketik saja Depa Printing Martapura, nanti muncul website kami, kemudian nomor HP kami.
Kami siap melayani berhubungan dengan konten kreator dan dunia komputer. Gratis Bapak Ibu, aman kalau konsultasi. Ya, jadi kalau ada yang mau bertanya-tanya silahkan, nggak apa-apa. Oke, itu saya kembalikan ke Mas Tur. Kayaknya sudah ngantuk seharian Pak ya, dari pagi sampai sore hari. Kami ucapkan sebelumnya dari ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan sore hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar tanpa ada halangan. Untuk Bapak dan Ibunya sudah bisa istirahat di rumah Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan ini sebenarnya nanti masih ada lagi Bu, tapi dengan tema yang berbeda nanti. Nah, nanti kita sampaikan kapan waktunya.